Oke, kita mulai aja berarti ya materi tentang ini, tentang grup faktor. Grup faktor ya. Ini kalau di buku yang lama ya, itu biasa disebutnya quotient group ya, atau faktor group ya. Kalau di Indonesia kan itu biasanya orang kita suka pakai istilahnya grup quotient. Ya, sebenarnya sama saja. Cuma kalau orang-orang dulu biasanya nyebutnya ini quotient ya. Sebenarnya istilah grup faktor ini juga sudah dikenal, tapi yang saya temui jarang sekali dipakai gitu. Lebih lebih banyak digunakan istilahnya ini quotient group ya. Kalau kita bicara quotient group ini memang nggak lepas dari masih ingat yang namanya coset ya. Kalau G itu grup, H subgrup G, oke, A elemen G yang dinamakan koset kanan HA itu adalah himpunan hasil kali H kali A untuk dimana H-nya ini bergerak sepanjang grup G, gitu kan? Kalau koset kiri AH ini hasil himpunan semua hasil kali A kali H ya, dengan H-nya ini meliputi seluruh G ya. Oke. Nah, kalau secara umum H ini kan tidak sama dengan AH ya. Oke. Ini masing-masing juga himpunan biasa ya. Dan secara umum ini juga bukan grup ya. Secara umum koset itu bukan grup. Oke. Nah, sekarang kalau ingat materi subgrup normal, apa keistimewaannya subgrup normal? Jadi kalau uh, ciri dari subgrup normal NA itu sama dengan AN ya, untuk setiap A anggota G ya. Ini seharusnya sudah dipelajari ya di materi subgrup normal. Coba saya cek dulu. Ya, ini tentang subgrup normal. Itu ada teorema yang mengatakan bahwa suatu subgrup itu normal jika dan hanya jika koset kiri itu sama dengan koset kanannya.
Ini kan definisi subgrup normal nih. Oke. Kemudian kita lihat di paragraf bawahnya. Ya. Setiap koset kiri adalah koset kanan, dan lebih detailnya bahwa koset kiri AN itu sama dengan koset kanan NA. Itu berlaku kalau N-nya subgrup normal. Kemudian ya, ada lagi teorema yang mengatakan kalau di ini ya, ini teoremanya belum, baru akan disampaikan di sini ya. Oke. Ya, tapi yang pertama kita ingat begini, untuk subgrup normal itu berlaku bahwa koset kiri dan koset kanannya itu pasti selalu sama ya. Yang kalau subgrup yang bukan normal itu nggak ada jaminan koset kiri dan koset kanannya sama. Bahkan koset kirinya pun belum tentu adalah koset kanan ya, atau sebaliknya. Tapi kalau normal, keistimewaannya adalah koset kirinya ya merupakan koset kanan. Lebih detailnya lagi, koset kiri AN itu sama persis dengan koset kanan NA. Nah, sekarang gini, sifat ini ya, ini akan membawa sebuah konsekuensi. Ya. Sekarang gini, misalkan ya, pandang koset NA, NB, di G ya. Jadi ada dua kosetnya, koset NA dan NB. Oke, kalau kita bicara grup itu uh, sesuatu yang umum gini ya. Kalau apa, katakanlah ada himpunan K, ya, itu subset dari G, terus ada G anggota G. Jadi ini subset, ini elemen ya. Kita biasa menotasikan KG itu himpunan K kali G dengan K-nya diambil untuk seluruh himpunan K ya. Atau sebaliknya, kalau jadi maaf gini, sorry, saya ganti ya. Oke, dua himpunan deh, K sama H, subset dari G. Kita biasa notasikan K kali H itu isinya adalah himpunan perkalian ya, hasil kali unsur-unsur di K. Jadi kita bisa wakil dengan K kecil dikalikan unsur-unsur di H, dengan K kecil ini diambil sepanjang atau meliputi seluruh K, dan H kecil diambil untuk ya, meliputi seluruh H gitu ya. Jadi semua kemungkinan K kali H, di mana K kali K anggota K, H anggota H ya, di hasil kali ini kita kumpulkan dalam satu himpunan, kita notasikan dengan KH. Oke. Maka sekarang gini, kalau kita membuat himpunan atau hasil kali NANB ya, ini himpunan dikali himpunan. Ya. Ya, kita sudah paham bahwa mengalikannya itu unsur di himpunannya kalikan unsur di himpunan yang satunya kan. Dengan operasi perkaliannya ya operasi yang ada di grup tersebut. Jadi kalau NA kali NB ya, ini bisa ditulis sebagai himpunan X kali Y, di mana X-nya anggota NA, Y-nya anggota NB kan. Ya. Tetapi gini, arti X anggota NA itu kita juga ingat, artinya X ini adalah
N1 atau ya katakanlah N0 dikali A untuk suatu N0 anggota N, sementara Y-nya sendiri ya sebagai anggota NB artinya Y itu bisa ditulis sebagai N1 kali B untuk suatu N1 anggota N ya. Artinya di sini NaNB juga bisa ditulis sebagai himpunan Na N aksen B gitu ya dengan A anggota A, B anggota B, dan N aksen anggota N. Ya, tapi saya lebih senang penulisan yang pertama yang ini saja ya, karena nggak terlalu banyak notasi di situ. Oke, sekarang begini. Ya. Misalkan X anggota Na dengan X itu sama dengan N0 kali A dan Y anggota NB dengan Y itu katakanlah N1 kali B ya. Sekarang perhatikan bahwa kalau kita kalikan X dengan Y ya, ini kan artinya sama dengan N0 kali A, N1 kali B, tetapi dengan sifat asosiatif dari grup tersebut kan kita bisa pandang perkaranya adalah N0 dikalikan AN1 dikalikan B gitu ya. Oke. Nah, sekarang AN1 yang di tengah-tengah itu ini kan anggota koset AN. Tetapi karena N-nya normal, maka AN itu sama dengan NA ya. Artinya apa? Jadi AN1 ini juga anggota koset kanan NA. Berarti apa? Jadi AN1 itu bisa ditulis sebagai ya katakanlah N2 kali A ya untuk suatu N2 anggota N. Apa akibatnya? Dengan demikian X kali Y itu jadi apa? N0 kali N2A kali B atau sama dengan N0 N2 kali AB dan ini adalah anggota dari koset kanan NAB ya. Oke. Ini ingat ya. Pertama dari sini itu kan kita punya XY anggota NA NB. Ujung-ujungnya kita bisa menunjukkan bahwa XY ini adalah anggota koset NAB ya. Kesimpulannya apa? Dari sini diperoleh bahwa NaNB itu subset dari NAB. Oke. Ya, ini hasil pertama yang kita peroleh ya, bahwa hasil kali koset kanan NA dengan NB itu termuat di koset kanan NAB. Nah, kita mau memperlihatkan bahwa keduanya ini sama persis ya. NaNB itu akan ditunjukkan bahwa itu sama ya, bukan lagi subset. Jadi kita mau perlihatkan bahwa sebaliknya ini juga berlaku. Setiap anggota NAB itu adalah anggota NaNB ya. Sekarang ini perhatikan bahwa sekarang misalkan Z anggota NAB
ya, dengan Z ini kita tulis sebagai N aksen AB. Ya. Di sini jelas N aksen itu anggota N. Oke, jadi Z sebagai anggota koset NAB itu artinya Z itu berbentuk perkalian N aksen kali AB ya, untuk suatu N aksen anggota N. Oke. Nah sekarang gini, perhatikan bahwa Z itu adalah N aksen AB ini bisa ditulis sebagai apa? N aksen A dikali EB ya. E itu apa? Biasanya kita gunakan notasi E itu untuk menyatakan identitas ya, identitas grup. Jadi kalau antara A sama B di tengahnya diselipkan E kan tidak akan berubah. Nah sekarang kalau dengan sifat asosiatif ini kan bisa kita kelompokkan. N aksen A ini adalah anggota NA. E namanya E identitas itu pasti anggota dari sembarang subgrup ya. Khususnya di sini E itu adalah anggota subgrup N ya. Artinya ini anggota NB. Jadi ini adalah bentuk perkalian unsur di NA dikali unsur di NB kan. Sehingga apa? Z itu adalah hasil kali unsur di NA kalikan unsur di NB, maka Z berada di himpunan NA. Ya. Jadi diperoleh NAB subset NA NB sehingga dapat disimpulkan bahwa NA-NB itu sama persis dengan NAB. Oke. Nah, kalau di buku edisi kedua ini sebenarnya sudah dijelaskan di awal-awal ya. Maksudnya di ketika pembahasan subgrup normal teorema seperti ini sudah ada, tapi kalau di edisi ketiga ini sepertinya teorema ini muncul belakangan ya. Jadi saya tulis saja dulu, misalkan G group N subgrup G ya. N ini normal di G jika ya normal di G jika dan hanya jika hasil kali dua koset kanan dari M di G adalah juga koset kanan ya. Dari M di G. Oke. Nah, sebenarnya pembahasan yang barusan kita lakukan itu ya yang sampai bahwa kesimpulan NA-NB sama dengan NAB itu membuktikan baru membuktikan setengah teorema ini ya, yaitu kalau N-nya normal, jika N-nya normal akibatnya, tapi kalau ini berlaku kesimpulannya bahwa N normal itu belum terbukti, tapi saya nggak akan bahas di sini ya. Di buku juga ada, silakan kalau yang berminat untuk mendalami ya nanti bisa dilihat di buku ya. Oke, nggak masalah kalau jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti saya bantu. Tapi di sini saya langsung kasih teorema jadinya bahwa suatu subgrup normal itu karakteristiknya adalah ini ya,
hasil kali 2 koset kanan sama persis dengan koset kanannya, atau hasil kali 2 koset kanannya menghasilkan koset kanan lagi gitu. Kalau lebih detailnya adalah seperti ini, bahwa koset kanan NA kalikan koset kanan NB akan menghasilkan koset kanan NAB gitu. Oke. Nah, sekarang begini. Jadi, ya, kalau kita kumpulkan semua atau kita koleksi ya, semua koset kanan dari N di G ya, definisikan G per N sebagai koleksi ya, atau himpunan semua koset kanan dari N di G. Ya. Jadi kadang-kadang dituliskan begini. Ya. Ini tapi tiap literatur kadang-kadang cara atau gaya nulisnya beda ya. Ada yang nulis koset NA itu dilambangkan seperti ini, kelas A ya. Jadi kalau gitu ini adalah himpunan kelas ekivalen A ya. Tapi ini untuk membentuk notasinya memang kadang-kadang agak sulit juga kalau dibilang atau begini. Ya. Kalau kita pakai notasi begini NA ya, A anggota G, atau kadang-kadang ya pakai notasi kelas A itu maksudnya kalau udah diketahui subgrupnya N ya, kelas ini berarti maksudnya ya koset NA ya, A-nya anggota G. Ini kadang-kadang notasi himpunan begini agak-agak kurang tepat sih kalau sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau ini kan meliputi A-nya seluruh elemen di G kan. Tetapi dua elemen, katakanlah A sama B, itu kan bisa jadi punya koset yang sama kan. Jadi bisa jadi A B anggota G, A-nya tidak sama dengan B, tetapi NA sama dengan NB kan bisa jadi gitu. Ya. Kalau masih ingat kapan NA sama dengan NB, ya, jika A B inverse anggota N kan? Atau dengan kata lain A kongruen dengan B modulo N. Jadi notasi nuliskan GN dalam notasi himpunan nih kadang-kadang bisa dikatakan ya agak susah juga nyatakan dibilang A elemen G ya, nyatanya nanti elemennya ada yang double ya, NA sama NB gitu. Padahal NA sama NB bisa jadi sama gitu. Oke. Tapi yang perlu kita ingat-ingat ini aja, bahwa pada intinya semua koset dari N kita kumpulkan ya, koset-koset yang berbeda tentu saja kita kumpulkan, terus himpunannya itu kita kasih nama G per N. Oke. Nah, sekarang begini. Jadi di G per N itu berlaku operasi perkalian koset kanan di mana untuk setiap NA, NB anggota G per N itu berlaku NA dikali NB itu sama dengan N dari AB ya. Oke. Ini operasinya operasi biner ya, karena NANB anggota G per N, hasil kalinya NAB juga anggota G per N, jadi tertutup ya. Jadi operasinya terdefinisi dengan baik. Maksudnya operasi perkaliannya itu ya memang berlaku di G per N. Ya, yang dikalikan anggota G per N, hasil kalinya juga anggota G per N gitu. Nah,
sekarang kita akan lihat sifat-sifat yang berlaku di sini. Jadi sifat operasi perkalian koset kanan ya di G per N. Yang pertama ya, untuk setiap NA NB elemen G per N itu berlaku apa? NA kali NB juga anggota G per N ya. Dengan kata lain ini sifat apa? Tertutup. G per N tertutup di bawah operasi perkalian koset. Kemudian yang kedua, oke, untuk setiap NA, NB, NC. Kalau kita kalikan NA, NB, terus kalikan NC ya, maka ini sama dengan hasil kali dari koset NAB kali koset NC, ya kan? Karena NANB dikalikan dulu. Tapi ini akan sama dengan koset N dari AB kali C. Ya. Nah, karena sifat asosiatif, maka hasil kali AB kali C itu sama dengan A kali hasil kali BC kan, sehingga koset kanannya sama ya antara ini sama ini. Tetapi ini bisa dipandang sebagai hasil kali koset kanan NA dengan koset kanan NBC. Nah, koset kanan NBC sendiri bisa diurai sebagai perkalian koset kanan NB kali koset kanan NC ya. Dengan kata lain ini adalah sifat asosiatif dari perkaliannya. Ya, sifat asosiatif dari perkalian koset kanan. Oke. Nomor 3 sifatnya ya. Kalau kita pandang koset NE ya, yang jelas ini sama dengan N ya. Sama dengan subgrup N itu sendiri. Ini ada di G per N juga. Ya, ini N kalikan identitas ya, artinya ya hasilnya adalah N itu sendiri kan, jelas. Oke, ini adalah anggota G per N juga, memenuhi apa? NA. Untuk setiap NA anggota G per N, ya, NA kali N, ya, yang mana ini kan sama aja NA kali NE ya, jadi sama dengan NAE gitu kan. Tetapi NA, karena AE itu adalah A sendiri ya, ini NA. Dan N kali NA, ya, ini sama aja N kali NA, atau N dari A ya. Sifat ketiga ini tidak lain apa? Menyatakan bahwa di G per N itu eksis suatu unsur yang berlaku sebagai identitas terhadap operasi perkalian. Ya. Kita bisa tanda ini sebagai sifat eksistensi identitas. Oke. Kemudian yang keempat, ya, untuk setiap NA anggota G per N, ya, terdapat NA inverse. Ya, kalau A elemen G kan A inverse elemen G. Terdapat A inverse yang di G juga kan. Sehingga kita punya koset kanan NA inverse ada di G per N. Sehingga NA kali NA inverse itu sama dengan NA A inverse kan. Berarti sama dengan NE sama dengan N. Dan NA inverse kali NA itu sama dengan N A inverse A juga sama dengan N sama dengan N ya. Artinya apa nih? Ini memberikan sifat eksistensi inverse dari setiap unsur di G per N. Oke.
kalau kita lihat lagi dari awal, nomor 1 ya, sifat tertutup, asosiatif. Jadi operasi perkalian bersifat tertutup, asosiatif, kemudian di himpunan itu ada suatu elemen yang berlaku sebagai identitas, kemudian untuk setiap elemen dia punya semacam balikan atau inverse. Apa kesimpulan yang diperoleh dari sini? Jadi dari keempat sifat tadi ya, dapat disimpulkan bahwa apa? G per N itu adalah suatu grup. Adalah grup gitu aja ya. Adalah grup di bawah operasi perkalian koset. Oke. Nah, grup ini yang dinamakan grup faktor atau grup quotient. Ya, jadi dari uraian tadi ya, ujung-ujungnya itu adalah kita dapatkan struktur grup dari himpunan G per N ya, himpunan koset kanan dari N. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Pak, mau nanya begini, Pak. Ya. Tadi kan saya agak telat, Pak, masuknya, jadi agak ketinggalan informasi. Jadi apakah pada pertemuan ini kita direkam nggak, Pak, untuk pertemuannya? Udah di record kok. Udah ya, Pak? Oke, Pak, itu aja. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, Pak, terima kasih. Nah, uh, oke, kalau nggak ada lagi ya, nggak ada ini. Uh, Teorema apa ya, Lagrange atau apa ya, saya juga lupa namanya, itu kan mengatakan gini ya, kalau G grup berhingga, H itu subgrup G, maka order H itu membagi order G. Order H ini kadang-kadang ada yang tulisannya H pakai garis lurus gini ya, seperti tanda mutlak ya, itu sama saja. Apa order itu? Kalau untuk grup atau subgrup ya, order itu maksudnya banyaknya elemen ya. Kalau G berhingga, order dari H itu pasti membagi order dari grup G. Ya, kalau masih ingat, nilai dari order G dibagi order H, ini kan disebut sebagai indeks uh, ini G atau H ya, Pak. Indeks dari H di G gitu kalau nggak salah ya. Nah,
Ya, ini masalah notasi kadang-kadang suka ketuker. IGH harus tulisannya. Namanya IG. HF. Ini disebut indeks dari H di G ya, yaitu banyaknya, juga menggambarkan atau menyatakan banyaknya koset berbeda ya. Mau koset kanan mau koset kiri nggak masalah, karena seingat saya dulu pernah diperlihatkan ini ya, bahwa ada korespondensi satu-satu ya antara koset kanan koset kiri ya. Banyaknya koset dari H di G ya. Makanya ini uh, ya terdefinisi kalau G-nya berhingga ya. Kalau G-nya berhingga kan otomatis H itu pasti berhingga. Jadi kalau kita membagi order G bagi order H ya, itu ya kita punya bilangan dibagi bilangan gitu kan. Order H-nya membagi G, artinya hasil baginya itu kan bulat ya. Dan ingat antara tiap koset itu kan ada koresponden satu-satu, artinya tiap koset itu anggotanya pasti sama banyak. Jadi kalau order G dibagi order H ya tidak lain menggambarkan banyaknya koset yang berbeda. Gitu. Nah dari sini diperoleh ya. Jadi jika jadi jika G berhingga, maka order dari G per N itu sama dengan order G dibagi order N. Ya, oke. Nah, uh, oke kita lanjutkan gini. Uh, ini kita mau mengkonstruksi sebuah teorema ya yang bisa dikatakan cukup penting dalam aljabar sehingga suka disebut juga sebagai teorema uh, fundamental. Tapi kalau di buku ini lebih dikasih sebutan teorema homomorfisme pertama ya. Oke. Ya saya pakai sebutannya aja teorema homomorfisme pertama. Karena saya suka sebutnya teorema aljabar 1 ya, teorema fundamental aljabar pertama gitu. Ya, oke. Okay. Kita tidak mulai dari teoremanya, tidak mulai dari bunyi teoremanya, tapi kita akan mempelajari suatu sifat, terus nanti di ujungnya kita bisa mengambil kesimpulan, dan kesimpulannya itu tidak lain adalah teorema ini, ya, teorema homomorfisme pertama. Jadi kita akan mengkonstruksi teoremanya ini dari awal. Ya. Misalkan
uh, G H grup ya. Kemudian dan ini ya, kita pandang sebuah pemetaan atau homomorfisme psi dari G ke H. Ini homomorfisme yang surjektif, atau dengan kata lain kita sebut dia pada. Oke, masih ingat pengertian pada ya, surjektif ya, artinya ringnya itu adalah full H ini. Setiap anggota H punya perapeta. Itu dikatakan pada ya. Oke. Nah, ketika belajar tentang hom kan pasti sudah kenal dengan istilah kernel ya, atau inti. Setiap hom tuh pasti punya kernel. Karena sekurang-kurangnya identitas pasti bayangnya identitas. Ya, kita ingat kembali ya, apa itu kernel? Kernel itu kan himpunan unsur di domain yang petanya identitas ya. Jadi kernel C itu adalah himpunan G anggota G yang bayangannya itu adalah identitas. Ya. Ini identitas di H ya, supaya nggak ketukar. Saya kasih tanda H di situ. Ya, misalkan ini namanya K. Ya, atau kadang-kadang disebut juga inti dari psi. Oke. Ini kita kasih nama K. Oke, sekarang begini. Uh, telah diperlihatkan ya. Ini saya anggap mestinya sudah pernah ditunjukkan, telah diperlihatkan bahwa begini ya. Nah, telah diketahui bahwa setiap kernel itu pasti subgrup dari G. Ya, ingat kernel itu kan ada di sini ya. Dan dia pasti bentuk subgrup, dan lebih jelasnya lagi dia subgrupnya normal. Telah diketahui bahwa K itu adalah subgrup normal dari G. Oke. Oke, kalau K-nya subgrup normal, artinya kita akan punya grup faktor G per K. Oke. Karena K subgrup normal ya. Jadi karena K normal di G, maka kita akan punya grup faktor G per K. Ingat, grup faktor itu hanya terdefinisi kalau subgrupnya normal. Kalau tidak normal, dia nggak punya struktur grup. Karena tadi perkalian koset itu akan tertutup, dia mensyaratkan subgrupnya harus normal. Oke, sekarang ini. Nah, ya. Pandang pemetaan tinjau pemetaan Pi dari G per K ya, di mana G itu bayangannya adalah, ya mungkin kalau dulu saya pakai notasi gini ya, GK ya, KG ya, atau kalau ada yang notasikan begini juga ya bisa dipakai juga ya. Kadang-kadang kalau yang di textbook kita ini kan pakai notasi G pakai kurung ya. Oke, tapi saya sendiri lebih suka pakai ini KG karena K-nya masih muncul, masih kelihatan. Oke, yang berikutnya gini.
Ini pemetaan nggak sekedar pemetaan ya, dia home ya. Tinjau homomorfisme, bahwa dia homomorfisme silakan dicek, tidak sulit ya. Dari ini oke. Kita akan lihat. Jadi dari G tadi ada pemetaan ke H, C, terus dari G ada, ini suka disebutnya homomorfisme natural ya, P ini suka disebut eh, apa ya, proyeksi natural atau home natural ya, dari G ke grup faktor G per K ya. K-nya ini sembarang, K-nya ini bisa diganti sembarang subgrup normal dari G ya. Jadi nggak harus kernel suatu home di sini, tapi uh, bisa diganti sembarang ya, pokoknya asal kita punya subgrup normal, kita punya modul faktor, itu bisa kita, sorry bukan modul, grup faktor ya, kita punya grup faktor. Nah itu kita bisa definisikan atau kita bisa buat home dari G per G ke G per K dengan aturan seperti ini ya, setiap G petakan ke kosetnya. Oke, nah sekarang gini, kita akan coba buat pengaitan dari ini ke sana. Katakanlah ini adalah pemetaan theta. Buat pengaitan theta dari G per K ke H melalui ya, theta KG itu sama dengan si G ya, untuk setiap KG elemen G per K. Oke, oke, bentar. Ini langsung aja di dengan namanya lebih spesifik pemetaan ya. Jadi gini, ini kan isinya adalah koset-koset KG gitu kan. Ada KG, ada KH, ada KA, KB dan sebagainya gitu kan. Artinya kalau koset KG itu kan bersesuaian dengan unsur di G di sini. Nah, KG ini bayangnya kemana? Ambil G di sini, kemana dia dibawa oleh psi. Nah, kesitulah KG dibawa oleh theta. Seperti itu cara pengaitannya. Nah, sekarang ada problem di sini ya. Apa itu problemnya? Ya, ini yang suka dikatakan ini akan diperlihatkan bahwa pemetaan theta itu terdefinisi dengan baik atau suka disebut apa istilahnya well defined. Oke, apa maksudnya terdefinisi dengan baik? Apa problemnya ya? Oke, sekarang begini. Yang jadi problem kan gini. Di sini ya, KA oleh theta akan dibawa ke si A. Gitu kan? KB oleh theta akan dibawa ke si B. Tetapi ada kemungkinan ya, tetapi bisa jadi K itu sama dengan KB ya, walaupun A tidak sama dengan B kan. Ya, bisa jadi gini ya.
KA sama dengan KB walaupun ada sama dengan B. Terus problemnya, kalau KA dan KB sama, mestinya kan theta membawa ini nggak boleh kedua titik kan. Kalau KA ke sini, KB-nya ke sini, beda, ini beda ya. Padahal KA dan KB-nya sama. Berarti theta ini bukan pemetaan. Karena satu unsur dibawa ke dua tempat kita. Nah, tetapi kita akan perlihatkan ya bahwa ini bisa ditunjukkan jika KA dan KB sama, maka si A dengan si B pasti sama. Ya. Oke. Jadi akan dibuktikan dulu pertama bahwa ini kita klaim ini sebagai pemetaan, benar bahwa dia benar-benar pemetaan. Ya, apa yang kita definisikan pemetaan seperti ini itu well defined, terdefinisi dengan baik bahwa yang tidak akan terjadi KA dengan KB sama tapi si A dengan si B-nya beda, itu tidak akan terjadi. Artinya kita cukup yakin bahwa di sini koset apapun KA, koset KG apa, pasti bayangannya tunggal. Ya, nggak masalah koset itu mau direpresentasikan sebagai KG, sebagai KH, KA, KB dan sebagainya. Kalau dia sudah koset tertentu, pasti bayangannya cuma ada satu titik saja ya, tunggal gitu. Itu yang mau kita perlihatkan pertama kali. Oke. Ya, jadi gini. Misalkan A, B anggota G dengan apa? Dengan KA sama dengan KB. Ya. Ini berarti, ingat tadi dua koset itu sama, hanya jika A dan B ini kongruen modulo K. Ya. Ini berarti A kongruen dengan B modulo K, atau dengan kata lain apa? AB inverse anggota K. Ya. Atau dengan kata lain, AB inverse anggota K. Ya, akibatnya apa? Si AB inverse, ya, karena ini home, ini jadi si A, si B inverse, dan ini saya yakin juga mestinya sudah diterangkan, si B inverse kalau home itu sama dengan inverse dari si B, ya. Ini sama dengan identitas pihak. Oke, ingat K tadi kernel, kalau AB inverse anggota kernel itu artinya bayangannya oleh si adalah identitas, ya. Akibatnya apa nih? Jadi diperoleh, ya, si A, si B inverse sama dengan EH, identitas dia. Kalau masing-masing kita kalikan dengan si B, ya, yang bagian ini kan menjadi identitas, sehingga kita peroleh ini sama dengan, oke. Jadi theta KA itu akan sama dengan theta KB. Oke, jadi koset ini bolehlah direpresentasikan sebagai KA atau KB, nggak masalah. Theta itu pasti akan membawa koset itu ke satu titik yang tunggal, ya, ke satu titik tertentu, nggak mungkin, ya. Artinya mau direpresentasikan sebagai KA atau sebagai KB, bayangannya sama, gitu. Oke. Jadi kita sampai di step ini, ya. Theta terdefinisi dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya akan diperlihatkan bahwa
theta suatu isomorfisme. Apa itu isomorfisme? Ya, berarti dia Hom 11 dan pada ya. Oke. Untuk home-nya ya, ambil KA KB anggota G per K sembarang. Perhatikan bahwa theta KA KB ya. Ingat tadi aturan perkalian dua koset kanan KA kali KB adalah KAB. Dari aturan ini tadi ya, KG itu bayangannya si G ya. Si AB yang ini akan sama dengan si A, si B, dan si A itu tidak adalah bayangan dari KA oleh theta ya. Sampai sini kesimpulan kita dapat jadi theta suatu home group ini terpenuhi ya, kita checklist dia sudah terbukti. Oke. Terus yang kedua, misalkan KA KB anggota G per K dengan dengan theta KA sama dengan theta KB. Ini ceritanya kita mau perlihatkan satu-satu. Target kita apa? Target kita menunjukkan bahwa KA sama dengan KB kan. Kalau pemetaan satu-satu kan kita. Kalau titiknya beda, bayangannya harus beda. Kalau dua titik itu bayangannya sama, maka kedua titik itu harus sama. Jadi pertama kita punya KA KB ya. Kita nggak tahu dulu nih KA KB ini sama atau tidak. Tapi kita tahu bahwa KA dan KB bayangannya sama. Nah kita mau perlihatkan bahwa kalau KA dan KB bayangan sama, berarti di awal tadi KA dan KB itu dari sananya udah sama gitu. Itu menunjukkan bahwa theta satu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, sekarang kan gini aja. Ini berarti apa? Theta KA itu apa? Uh, si A sama dengan si B, gitu kan? Atau si A kali si B inverse itu sama dengan identitas DH ya. Nah, tapi ini identitas itu sama dengan ya, si B kali si A inverse ini ya. Ini jadi ceritanya sama-sama kita kali si A inverse dari sebelah kanan ya. Nah, tetapi kalau kita ingat sifat form bahwa si A inverse itu tidak lain adalah si dari A inverse dari yang ini si B ya. Sama dengan ini karena home jadi bisa digabung si dari BA inverse
apa artinya nih? Jadi BA inverse itu anggota kernel, yaitu anggota K ya, sama dengan K. Atau dengan kata lain, BA inverse anggota K apa artinya? B kongruen A modulo K. Oke, kalau kongruen modulo artinya apa? Jadi koset kanan KB sama dengan K. Terbukti bahwa apa? Theta 1 1. Ini cek ya. Satu-satunya terbukti ya. Tinggal kita perlihatkan dia pada. Oke. Ambil H, anggota H sembarang. Ingat nunjukin padanya gimana? Kan theta itu dari sini ke sana kan. Kalau pada itu artinya apa? Range-nya full ya. Range-nya. Artinya setiap H punya perapeta di sini. Ya. Nah, sekarang gimana cara cari perapetanya? Ingat di awal kita sudah tetapkan fungsinya pada ya. Karena si pada, maka terdapat ya sebutlah G anggota G sehingga apa? Si G itu sama dengan A. Ya. Oke. Oke. Tetapi ingat bahwa kalau si G ini sama aja dengan bayangan dari KG kan oleh theta. Jadi artinya apa? Jadi KG adalah prapeta dari H oleh theta. Jadi setiap unsur di H punya prapeta ya oleh theta ya. Ini menunjukkan bahwa theta itu pada. Oke. Jadi yang terakhir juga terpenuhi. Theta adalah isomorfisma. Nah, hasilnya dirangkum dalam ini. Teorema homomorfisma 1 jika uh, misalkan G H grup dan psi home pada, maka jika misalkan ini home pada ya dengan kernel K, maka G per K modul faktor ini isomorf dengan H. Nah, ini yang dinamakan teorema homomorfisma pertama. Oke, dengan ya konstruksinya lumayan ya, dari ini ya diawali GH group home pada kernelnya ini ya. Kita berhasil memperlihatkan bahwa modul faktor G modulo K ya, itu isomorf dengan H ya, dengan diagram ini. Oke, jadi tetanya isomorfisme ya, artinya kan ini sama ini isomorf.
Untuk hari ini sampai sini dulu aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini bunyi teorema Hom pertama seperti ini ya. Kalau di buku ya, dari G pada G absen, kernelnya K, G absen isomorf dengan G per K. Ya. Oke, kalau nggak ada buat hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, insya Allah di pekan depan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini dengan baik. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.